Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan game menggunakan Unity 3 dimensi. Ini adalah pertemuan yang pertama ya. Jadi topik kita hari ini adalah tentang definisi game, apa itu game engine, kemudian pengantar Unity 3 dimensi, sejarahnya singkat, kemudian fitur 3 dimensi, kemudian alasan kenapa kita menggunakan Unity 3 dimensi, serta topik kita adalah game populer yang sering dimainkan orang yang dibuat menggunakan Unity 3 dimensi. Di materi kita yang pertama adalah tentang definisi game. Menurut John Sebeck, game adalah penarik perhatian yang telah terbukti dalam hal ada hasil risetnya, riset penelitiannya. Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. Karena terkadang game itu bisa dilakukan lebih dari satu orang. Kemudian menurut Ivan C. Sibero, game merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan dan dinikmati para pengguna media elektronik saat ini, khususnya di masa pandemi COVID seperti ini ya. Kemudian menurut Fauzi A, game merupakan suatu bentuk hiburan yang sering kali dijadikan sebagai penyegar pikiran dari rasa penat yang disebabkan oleh aktivitas dan rutinitas kita. Kemudian game 2 dimensi dilihat dari keadaan ruangnya yang hanya memiliki 2 sisi. Jadi kalau kita korelasikan atau kita hubungkan dengan sumbu koordinat, maka game 2 dimensi memiliki 2 sisi atau 2 koordinat, yaitu X dan Y. Sedangkan untuk gambarnya sendiri dapat menggunakan vektor maupun bitmap yang cukup sederhana aja ya. Kemudian untuk membuat animasi bergerak itu bisa berjalan, melompat, berlari. Maka kita perlu membuat gambar satu persatu yang nanti akan disebut dengan frame. Frame nanti akan dibahas sendiri di materi selanjutnya. Kemudian kerealisasian gerakan ditentukan dari gambar yang dibuat, jumlah gambar atau frame yang digunakan, serta hitungan gambar per detiknya. Jadi seakan-akan dari satu gambar yang sama kemudian diduplikasi, seakan-akan objek tersebut bisa bergerak. Konsep game 2 dimensi memiliki 2 konsep, yaitu ada static view, tampilannya sifatnya statis yang terbatas di bidang itu aja, yaitu koordinat X dan Y. Kemudian ada side scrolling view di mana objek dan gambar latar akan terus bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kecepatan gerakan karakter yang dimainkan. Contoh game 2 dimensi misalkan ada Pac-Man, ada Space Invader, ada Mario Bros. Nah, sekarang kita membahas tentang game 3 dimensi yang memiliki 3 koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Di mana game bertipe ini menggunakan 2 macam tipe pemodelan, yaitu 3 dimensi objek, yang dimana setiap karakternya memiliki koordinat tiga koordinat tadi, yaitu X, Y maupun Z. Jadi bisa dilihat dari sisi manapun. Misalkan ada bangunan atau senjata atau permukaan tanah atau pohon. Jadi bisa dilihat dari sudut kamera manapun, bentuknya tetap objek karakter tersebut. Kemudian tipe pemodelan tersebut juga didukung oleh 2 dimensi grafis. Jadi untuk membuat 3 dimensi kita tetap membutuhkan grafis 2 dimensi yang digunakan untuk tekstur objek, kemudian latar belakang si game environment, kemudian gambar untuk speedometer misalkan atau gambar dari sebuah objek tersebut. Jadi kita masih membutuhkan grafis 2 dimensi. Kemudian apa sih game engine itu?
Game Engine merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk penciptaan dan pengembangan video game. Ada banyak mesin permainan yang dirancang untuk bekerja pada video game konsol maupun game komputer pribadi. Fungsionalitas inti biasanya disediakan oleh mesin permainan mencakup mesin rendering. Jadi istilah rendering ini nanti akan sering kita pakai untuk menjadikan game, menjadikan gambar, audio, kemudian script untuk menjadi satu game sendiri. Itu namanya rendering. Kemudian game engine itu merupakan proses pengembangan game yang menggunakan kembali sebagian besar atau mengadaptasi mesin permainan yang sama untuk membuat game yang berbeda. Jadi sebetulnya game engine itu sudah kita buat sebelumnya untuk membuat game yang berbeda. Kemudian ada namanya Unity 3 dimensi. Ini adalah software yang kita gunakan untuk membuat game. Jadi Unity 3 dimensi adalah sebuah alat bantu atau tool untuk pengembangan video game, visualisasi arsitektur, dan instalasi media interaktif. Tools Unity 3 dimensi itu digunakan untuk membantu developer dalam pembuatan game, di mana lingkungan pengembangan Unity bisa diaplikasikan di Windows, di Mac, iPad, Android, dan lain sebagainya. Unity juga dapat menghasilkan permainan yang nantinya akan bisa dimainkan di browser. Jadi ini sejarah singkat tentang Unity 3 dimensi, di mana pada tahun 2004 di Copenhagen, Denmark, si David Helgason sebagai CEO, kemudian ada Nicholas Francis sebagai CCO, dan ada Joachim Ante sebagai CIO. Mereka bertiga berkolaborasi membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan mendukung pembuatan game atau animasi. Seperti itu. Jadi Unity 3 dimensi itu tidak hanya fokus untuk game. Kemudian di tahun 2008, Unity menjadi game engine pertama yang mendukung penuh platform iPhone pada saat itu ya. Kemudian di tahun 2009, Unity mulai meluncurkan produk mereka secara gratis. Dan di April 2012, Unity mencapai popularitas sangat tinggi dengan lebih dari 1 juta developer. Jadi banyak pembuat game atau membuat animasi yang menggunakan Unity. Kemudian di tahun 2019, Unity memiliki nilai valuasi sebesar $6 billion dan kembali mendapatkan suntikan dana lebih besar dari itu. Jadi untuk mengembangkan fitur-fitur Unity tersebut. Di tahun 2020, tepatnya bulan Maret, Unity melakukan akuisisi perusahaan bernama Artomatis, di mana sebuah perusahaan yang fokus pada pembuatan karya seni berbasis artificial intelligence yang memungkinkan Unity ini bisa disematkan dengan artificial intelligence. Ini adalah fitur Unity 3 dimensi. Salah satunya adalah click to look. Jadi dengan fitur ini kita bisa mengunci objek, kemudian kita bisa menggerakkan kamera sehingga kita bisa melihat objek tersebut jika dilihat dari sudut pandang sisi kanan itu apakah sudah benar, kemudian dilihat di sudut pandang yang kiri, dilihat dari sudut pandang atas bawah, itu bentuknya sudah benar. Jadi kita tinggal klik to look, mengunci si objeknya, kemudian melihat memindahkan sudut kameranya untuk melihat apakah objek yang kita buat sudah layak dilihat, layak digunakan untuk disatukan dengan game atau belum. Kemudian ada skin switch. Jadi kalau kita membuat game, kita pastinya membuat lebih dari satu skin atau layar atau tampilan atau environment. Nah, dengan adanya Unity, kita bisa memindah-mindah satu layar ke layar lain dengan mudah. Kemudian ada view switching. Dengan adanya view switching, maka kita bisa melihat
seperti apa sih tampilan game yang sudah kita buat sebelum di rendering, seperti itu. Kemudian ada quality toggle. Dengan quality toggle, maka kita bisa memperkirakan, si Unity ini bisa memperkirakan kemampuan prosesor si laptop atau komputer yang kita pakai. Jadi terkadang kalau kita membuat sebuah game, kita pastinya ada beberapa macam prosesor yang mendukung untuk pembuatan game tersebut. Dengan fitur quality toggle, Unity bisa memperkirakan dirinya sendiri. Kira-kira prosesornya bisa mendukung atau tidak. Kemudian ada fitur waypoints. Dengan fitur ini maka kita bisa berpindah-pindah latar. Jadi kalau yang tadi ada environment, kalau yang ini adalah latarnya. Jadi latar yang sudah kita buat dengan adanya waypoint bisa berjalan lebih smooth. Kemudian ada detail tutorial documentation di mana kita bisa mempergunakan fitur ini untuk melengkapi atau membuat note-note catatan-catatan kecil yang mengingatkan kita seperti apa sih fitur-fitur yang sudah kita buat sehingga dokumentasinya bisa lebih lengkap. Jadi kenapa Unity 3 dimensi? Karena mudah digunakan untuk membuat game dalam mendukung berbagai platform. Jadi ada game yang sudah dibuat bisa digunakan di Windows, Mac, browser, dan sebagainya. Kemudian Unity mampu membuat berbagai jenis game, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian mudah dalam berkolaborasi, jadi dia bisa kolaborasikan dengan perangkat keras kalau kita membuat augmented reality atau virtual reality. Kemudian cara penggunaan yang mudah karena memang ada buku panduannya lengkap, e-booknya sudah beredar secara gratis. Kemudian ada fitur yang membantu pengembangan game yaitu data analytical, di mana dengan data analytical ini maka si developer game bisa melihat sejauh mana orang yang sudah menggunakan game kita, apakah mereka menyukai, apakah mereka mudah menggunakan gamenya kita, sehingga nanti si Unity ini bisa mendokumentasikan berapa jumlah orang yang mudah menggunakan game kita, berapa jumlah orang yang suka dengan game kita. Dari jumlah total data analytical tadi, maka diharapkan dapat memberikan saran kepada pengembangan game. Kemudian Unity 3 dimensi didukung oleh komunitas yang besar dan tentunya bersifat gratis. Kemudian ini adalah game populer yang sering dimainkan oleh banyak orang. Oh maaf ya, itu gambarnya kurang kecil sehingga menutupi tulisannya. Jadi di sini ada game populer misalkan Pokemon Go. Dia didukung oleh augmented reality. Kemudian ada Deus Ex yang dilatar belakangi tahun 2027, jadi tahun masa depan. Kemudian ada Assassin's Creed Identity, maaf. Di situ kita bisa melihat karakternya lebih jelas dan lebih smooth secara 3 dimensi. Kemudian ada gambar Angry Birds. Jadi walaupun gamenya 2 dimensi tapi banyak digembari oleh orang karena santai dan sangat menyenangkan. Seperti itu materi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan nanti. Kemudian kita ketemu di pertemuan kedua selanjutnya tentang pembuatan skrip dengan C, dengan bahasa pemrograman C. Tentunya dengan pembuatan skrip dengan C tersebut didukung dengan menggunakan Unity 3 dimensi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.